Di video sebelumnya, aku udah unboxing dan pasang ID cooling SE902 ini. Di video kali ini, aku mau tes performanya. Plus, aku mau bandingin head to head sama cooler dari Deepcool, yakni IceEdge Mini FS V2. Oke, kita mulai dari perbandingan fisik dulu ya. Secara ukuran, kedua cooler ini udah beda. SE902 pakai fan 9 cm, sedangkan SEdge Mini pakai fan 8 cm. Jadi tinggi heatsinknya udah pasti beda juga. Kalau tebelnya sih hampir sama-sama aja ya. Lebar heatsink keduanya juga hampir sama. Ini karena heatsink SEdge Mini lebih lebar daripada fan 8 cm-nya. Gak seperti SE902 yang pakai fan 9 cm dan heatsinknya yang hampir sama lebarnya. Bisa dilihat lebih jelas dari bagian atas gini ya guys. Dan SE902 terlihat lebih cakep menurutku, karena lembar heatsink paling atasnya di warna hitam. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Keduanya sama-sama pakai dua copper head pipe. Tapi menurutku desainnya lebih oke SE902. Karena posisi kedua head pipe yang kontak dengan prosi berdekatan di tengah. Kemudian saat ke arah heatsink keduanya saling menjauh. Jadi penyebaran panas di heatsink lebih baik. Kita lihat lebih dekat ya guys. Di IceEdge Mini ini, head pipe dan base plate alumininya juga kurang menyatu. Kayak ditancepin gitu aja ya. Dan finishingnya agak kasar. Jadi nggak 100% rata dan ada celah di antara head pipe dengan base-nya. Bandingin sama SE902SD yang finishingnya lebih halus dan rata. Ya walaupun bukan mirror finishing seperti cooler-cooler mahal sih. Head pipe dan base plate juga kelihatan menyatu rata. Mestinya penyaluran panasnya lebih baik ya. Kuncian sampingnya ini modelnya sama ya guys. Terus colokan fan yang dipakai keduanya juga sama ya ini. 3 pin non PWM, jadi gak bisa diatur speednya. Bracket intel keduanya juga mirip loh ya guys. Tinggi dan diameternya juga, ada cantolannya juga, cuman beda warna, hitam dan transparan aja. Oke, jadi begitu ya guys, perbandingan fisik cooler ini menurutku. Selanjutnya, aku mau tes kedua cooler ini di sistem yang sama persis. Ini aku pasang coolernya di open air tanpa casing loh ya guys. Dan sekarang kita hidupin. Pakai tombol power portable kayak gini nih. Biar elit dikit lah. Masa pakai obeng? Oke, kita mulai dari cek di BIOS. Bisa dilihat, suhu idle keduanya cuman beda dikit ya. Dan RPM fan-nya hampir sama. Kita lanjut ke Windows. Ini aku cek pakai software HW Info ya. Terus kita buka CPU set dulu. Aku pakai Core 2 Quad Key 8400 yang terkenal cukup panas di zamannya. Pertama, kita tes bench di CPU set ini. Oke, sekarang ini aku lagi nyoba di Cinebench. Ini pas rendering ya. Dan suhunya lebih panas daripada pas bench di CPU set tadi guys. Sekarang kita bandingin keduanya. Hampir sama seperti tadi. Perbedaan suhu maksimumnya di sini sampai 4 derajat.
Terakhir, kita coba pas gaming nih. Di game Shadow of Tomb Raider. CPU load 100%. SS902 dapat 56 derajat, sedangkan SS Mini dapat 60 derajat. Oke, jadi begitu ya guys. Menurutku untuk beda performa yang ditawarkan, harga yang sedikit lebih mahal buat ID Cooling SS902 ini nggak jadi masalah. Karena lumayan ya beda suhunya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you!